Kita kembali berbincang dengan Pak Rumadi, Prof. Susi dan juga Prof. Kunchoro. Saya langsung ke Pak Rumadi. Tadi sudah Anda tentunya sudah mendengar masukan dari Prof. Susi dan juga Prof. Kunchoro. Istana memang menerima masukan dari berbagai macam pihak, dari publik, dari akademisi. Tapi langkah konkretnya ini seperti apa, Pak Rumadi? Tadi Prof. Susi mengatakan standarnya ini sebenarnya apa? Membedakan antara voice dan noise. Ya, tentu kalau dari kami ya berbagai macam pendapat bukan hanya dari perspektif yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro atau Prof. Susi yang disampaikan, kami juga membuat pemetaan terhadap berbagai macam pendapat-pendapat yang disampaikan oleh berbagai kalangan. Tentu nanti pada ujungnya kami akan menyampaikan ini kepada kepala staf kantor staf kepresidenan, dan beliau pasti akan memberikan masukan kepada presiden. Nanti ujungnya adalah akan presiden nanti akan mengambil langkahnya seperti apa. Tetapi pertanyaan Bu Susi, maaf tidak menjawab pertanyaan Bu Susi. Bu Susi bertanya tentang standarnya apa, bukan untuk disampaikan. Artinya ini menunjukkan bahwa tidak ada standar yang disampaikan itu, hanya sekedar ngomong saja. Ya, kami paham, Prof, untuk membedakan antara voice dan noise yang kami sampaikan, tapi kami tentu tidak bisa menyampaikan secara vulgar di tempat ini. Yang disampaikan oleh Pak Ari Dipayana itu tidak tahu, karena dia menangkap secara general. Anda menjelaskan bahwa ada kelompok tertentu, ada perguruan tinggi, tapi semuanya digeneralisir pada kelompok perguruan tinggi yang bicara juga dikatakan sebagai partisan. Ya. Ini yang kami tidak suka. Artinya tidak ada ukurannya. Saya lanjutkan dulu, Prof, ya. Baik, Prof. Kunchoro, kita beri waktu kepada Pak Rumadi. Silakan, Pak. Perguruan tinggi itu merupakan salah satu komunitas dari masyarakat yang menyampaikan pendapat. Tentu kami harus mendengarkan pendapat dari berbagai macam kalangan. Nah, dari pendapat-pendapat itu kami akan memilah-milah mana yang memang sesuatu kritik yang masuk akal, yang memang dilandasi oleh semangat kejujuran, mana kritik-kritik yang hanya ingin membuat kegaduhan dalam situasi politik yang ada sekarang. Kami tidak menuduh, sama sekali kami tidak menuduh bahwa yang disampaikan oleh para akademisi, oleh para guru besar. Kami sangat paham, kami memahami apa yang disampaikan oleh Romo Mahnis tadi, kemudian Prof. Kunchoro, kemudian pernyataan-pernyataan dari guru besar di UI. Kami ikuti secara detail poin-poin penting yang beliau sampaikan. Tentu nanti pada ujungnya adalah presiden nanti akan mengambil keputusan di akhir apa yang perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa kami tidak pernah mengabaikan sama sekali pendapat masyarakat, apakah dari apalagi dari kalangan perguruan tinggi, dari para akademisi, dari guru besar. Pendapat masyarakat biasa yang datang ke kantor kami setiap hari mengenai berbagai macam hal, kami layani satu persatu dan kami dengarkan pendapatnya. Mas, kalau mendengarkan, tapi saya potong. Yang menjadi inti. Jadi, masalah satu, kita berusaha mengingatkan untuk kembali pada demokrasi Pancasila. Baru selesai bahasa Jawanya, baru saja mingkem, sudah ada pernyataan menteri yang mengatakan saya mendukung ini. Tidak ada itu yang bahwa itu ditegur. Saya foto dengan tangan ini gini aja tidak boleh, gitu. Tapi dia seorang menteri justru ngomong di depan umum saya pilih ini. Itu tidak adil, Mas. Hanya dengan rasa, tidak dengan tanggung jawab ngomong. Baik, Prof. Kunchoro, kita tampilkan pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 yang tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diukiri. Baik, itu tadi yang dimaksud oleh Pak Kunchoro. Baik, ya. Pak Kunchoro, Anda ingin menambahkan sesuatu? Singkat saja. Ya, kita kan bersedia menyampaikan itu. Bahwa kita memiliki yang namanya keadilan. Pakai rasa yang kita sampaikan. Menyinggung ada prinsip, ada enggak? Kembali ke Pancasila. Pak Jokowi saya ingatkan untuk kembali kepada nilai dan jati diri UGM. Baru selesai ngomong, saudara seperti itu, sakit saya. Kemudian dikatakan oleh teman saya Ari Dipayana seperti itu. Apa sih ini maunya? Gitu loh. Kemudian dianggap, banyak juga mengatakan, maaf, kok kelihatannya suara dari
istana itu kayak buzzer juga kalau menurut saya, gitu. Tidak menenteramkan rakyat, tidak membuat rakyat itu kemudian legowo. Saya cinta NKRI, tapi pernyataan-pernyataan seperti Pak Luhut tadi itu membuat masyarakat marah apa tidak, Mas? Coba tolong itu saja deh, dengan rasa. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Prof. Susi. Prof. Susi, apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Luhut tadi, sementara Presiden sebelumnya selalu mengatakan bahwa ASN itu harus netral, Prof. Susi? Ya, kita kembali kepada apa yang disebut sebagai asas-asas dalam pemilihan umum. Salah satu asas di dalam pemilihan umum itu adalah asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain asas pemilihan umum yang tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kan dalam konteks pemilihan umum. Jadi kalau tadi Pak Rumadi mengatakan Pak Ari Dwipayana itu memberikan konteks, maka pada kali ini saya pun memberikan konteks kepada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penyelenggara negara, terutama menteri. Nah, tadi sudah disampaikan itu seakan-akan, apakah itu bisa kita katakan sebagai netral? Apakah itu kita katakan sebagai atau arahan? Nah, kalau kita kembali kepada asas pemilihan umum, karena sekarang adalah masa kampanye, kita tahu bagaimana kalau kampanye-kampanye yang ikut sertakan presiden atau wakil presiden atau menteri dan pejabat-pejabat negara lain, maka itu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang pemilu. Selain tunduk pada undang-undang pemilu, maka harus dipastikan bahwa mereka pun tunduk pada etika penyelenggaraan negara, etika penyelenggaraan pemerintahan. Maka saya akan mengatakan, agar satu perbuatan itu secara moral menjadi sesuatu yang baik, maka haruslah semata-mata dilakukan sebagai suatu kewajiban. Dan hanyalah etik yang akan menunjukkan kepada kita hakikat kewajiban itu. Percampuran berbagai hal, maka kita akan sangat mudah mana membedakan antara tugas dan kewajiban dan kepentingan pribadi atau self-interest. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut mengenai pilihannya, apakah itu bisa kita katakan sebagai satu perbuatan yang secara moral itu merupakan sesuatu yang baik? Kan seharusnya satu perbuatan yang secara moral itu baik semata-mata dilakukan karena kewajiban, dan etiklah yang akan menilai itu. Maka kita akan melihat itu dilakukan oleh beliau atas dasar apa? Yaitu kepentingan pribadi atau self-interest. Dan itu sebetulnya tidaklah layak dilakukan oleh seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri yang seharusnya tidak mewakili partai manapun, tetapi dia harus mewakili kepentingan rakyat banyak. Dan inilah yang menggelisahkan kami, Pak Rumadi, menggelisahkan rakyat. Betapa kepada kita semua diperlihatkan dengan kasat mata terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran hukum yang tadi pagi dikatakan di dalam seruan Pajajaran bahwa peraturan itu seakan-akan hanya sebagai slogan normatif, tetapi kehilangan ruh, kehilangan moralitasnya, dan ini yang membahayakan masa depan Indonesia yang kita cintai. Oke, saya langsung ke Pak Rumadi dengan pernyataan yang terang-terangan dari Pak Luhut tadi bahwa mendukung pasangan 02 begitu untuk memenangi pemilu di 2024 ini. Tapi kalau kita bahas lagi secara umum, sebenarnya sebelumnya banyak menteri yang sudah menyatakan dukungan kepada paslon tertentu. Apakah ini semakin menegaskan bahwa menteri itu sebenarnya bisa berpihak dan berkampanye seperti pernyataan Presiden beberapa waktu lalu? Karena kan sebelumnya kita tahu Presiden selalu menekankan ASN itu harus netral. Tanggapan Istana seperti apa, Pak Rumadi? Ya, kalau saya menyampaikan yang terkait dengan undang-undang nanti kan dinyatakan ini ketentuan normatif, tapi ada aspek asas-asas tadi yang disampaikan oleh Prof. Susi. Makanya saya tidak mau berdebat soal itu. Ya silakan masyarakat menilai standar-standar yang dimiliki oleh Prof. Susi, standar yang dimiliki oleh Prof. Kunchoro dan lain sebagainya. Kami mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Kami tidak perlu membuat klarifikasi satu persatu, tetapi yang ingin kami pastikan bahwa selama kebebasan pendapat dari masyarakat yang memberikan kritik kepada pemerintah, yang namanya kritik itu ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan,
yaitu bagi kami adalah bagian dari demokrasi dan kami tidak pernah menutup diri termasuk merubah kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa menyinggung perasaan atau dianggap menyimpang dari asas-asas pemerintahan yang bersih, kewajaran di dalam penyelenggaraan negara dan lain sebagainya. Jadi masukan-masukan seperti ini saya kira akan memberikan hal yang positif kepada kami semua di jajaran pemerintahan untuk melihat hal-hal yang memang harus kami perbaiki dari hari ke hari. Kami kira itu. Saya boleh menyampaikannya. Saya pengen menjadi warga Indonesia yang baik, Mas Rumadi. Ya. UGM itu memberikan petisi itu dengan kasih, mengingatkan, gitu. Nah, salah satu yang menjadi dasar pikiran kami itu adalah mencela-mencelenya Pak Jokowi, gitu. Kalau kemarin bilang begini, sekarang bilang begini. Pertanyaan saya adalah, yang mana yang harus saya turuti, Mas? Sebagai warga negara yang baik, gitu. Yang mana yang saya turuti? Karena orang Jawa itu, apalagi Pak Jokowi itu Kiai Solo, maka jelas bahwa Sabdo Pandito Ratu itu jelas, gitu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, kalau saya pengen menjadi warga negara yang baik, mana yang saya harus turuti? Oke, itu tadi pernyataan dari Prof. Kunchoro. Pak Rumadi, yang jelas tadi Prof. Kunchoro dan juga Prof. Susi sebenarnya ingin mengetahui jawaban yang jelas. Ini standarnya apa Pak? Membedakan memilah voice dan noise tadi sehingga ke depan ini tidak muncul lagi mispersepsi begitu yang menimbulkan keramaian ataupun kegaduhan di publik. Khususnya soal masukan-masukan yang disampaikan oleh akademisi ini, Pak Rumadi. Ya, kan ada. Karena gini ya Mas, untuk melihat voice dan noise itu kan kita tidak bisa melepaskan dari konteks situasi yang kita hadapi sekarang. Faktanya memang sekarang kepentingan-kepentingan elektoral kan sedang bergumul nih hari ini. Masing-masing kontestan yang berkontestasi dalam Pilpres 14 Februari sekarang kan memenuhi ruang publik gitu. Ya, tentu kami akan melihat dengan sangat serius terhadap mana yang memang kritik yang valid, misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana standar-standar etika supaya tidak melanggar kepantasan publik dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah penilaian-penilaian, kritikan-kritikan yang kami tidak pagi-pagi kemudian mendenial atau menolak itu semua, sama sekali tidak. Jadi kami tidak mendenial, kami sama sekali tidak menafikan dari masukan-masukan yang diberikan oleh semuanya dari kelompok masyarakat. Meskipun nanti di akhirnya kan bukan kami yang memutuskan, nanti kami akan sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, dan nanti Kepala Staf Kepresidenan juga akan menyampaikan ke Presiden. Memang begitulah etika kita mengelola negara, dan nanti Presiden nanti di ujungnya Presiden mengambil langkah-langkah apa. Itu nanti sangat tergantung pada Presiden. Baik, Prof. Kunchoro, apa harapan Anda singkat saja Prof ketika Pak Rumadi ingin menyampaikan masukan kepada Presiden? Tadi Pak Presiden itu kan bukan pribadi yang tunggal, gitu loh. Beliau adalah namanya Jokowi, dia presiden, dia bapaknya calon wakil presiden, gitulah. Bagaimana saya tahu ini presiden, ini bapaknya Gibran? Dan tadi saya katakan di rumah rakyat kecil atau kita ASN ya pegawai rendah, foto bareng tangan begini-begini aja enggak boleh, gitu loh. Ada aturannya itu. Tapi kok menteri malah ngomong dengan cara seperti itu, ini sangat tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Dan kami sekali lagi menyampaikannya itu dan mengingatkan, tolong dilihat ketika saya berbicara membacakan petisi itu. Bismillah, saya 2 kali, saya nangis ketika pada waktu itu. Kenapa? Saya menyatakan bahwa ini saya betul-betul untuk negara, jangan sampai terjadi riot. Itu yang saya takutkan. Karena di bawah sudah mulai gerakan-gerakan itu. Oke. Prof. Susi, tanggapan Anda, Prof. Susi, ketika masukan disampaikan oleh masyarakat khususnya akademisi ini akan disampaikan kepada Presiden. Harapan Anda seperti apa, Prof? Baik.
saya sangat berharap bahwa meskipun keputusan akhir itu berada di tangan presiden, karena presiden itu adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi, sekaligus juga penyelenggara negara, namun keputusan-keputusan presiden itu akan sangat dipengaruhi oleh siapa orang yang ada di sekelilingnya. Sampai sejauh mana orang-orang yang ada di sekelilingnya mampu meyakinkan presiden bahwa satu keputusan atau satu tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara etik, meskipun oleh hukum itu dibenarkan. Nah, ini menjadi sangat penting bagi circle yang ada di sekitar presiden untuk memastikan. Dan kita semua tahu bagaimana circle-circle yang ada di sekitar presiden. Ini yang menjadi lagi-lagi kegalauan. Kalau semua keputusan itu memang pada akhirnya di presiden, tetapi sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada pada lingkaran terdalam presiden. Kalau lingkaran terdalam presiden dipenuhi oleh orang-orang yang hanya sekedar menjustifikasi apa yang diinginkan oleh presiden, maka menurut saya apa yang menjadi masukan itu menjadi tidak berarti apapun. Dan ketika Pak Rumadi tadi mengatakan kami menerima, kami mendengarkan, maka untuk standarnya Pak Rumadi, untuk membedakan mana voice dan mana noise, maka salah satu standar yang dapat digunakan adalah dari siapa masukan itu. Kalau masukan itu berasal dari universitas, berasal dari guru besar, maka Pak Rumadi itu harus memaknai apa universitas itu. Universitas itu adalah satu lembaga yang tumbuh di dalam lintasan sejarah yang menyatukan pekerjaan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, dan dia mendidik masyarakat. Jadi standar yang harus digunakan itu adalah salah satunya adalah berasal dari siapa masukan ini. Kalau dari universitas, maka pihak penguasa itu harus memahami apa makna universitas, apa makna guru besar. Jadi jangan sampai satu statement itu keluar secara tidak berhati-hati, karena kita tahu di dalam penyelenggaraan negara itu statement yang keluar dari seorang pejabat yang mempunyai otoritas publik itu akan menimbulkan apa yang dikatakan sebagai pengharapan dari masyarakat. Jadi ketika Pak Ari Dwi Payana mengatakan bahwa masukan itu ada konteks narasi elektoral, maka wajar kalau para guru besar kemudian mengatakan ya itulah yang ada di kepala Pak Ari, ada di otak Pak Ari. Jadi pemahaman terhadap guru besar, pemahaman terhadap universitas selalu dikaitkan dengan konteks, dan ini sangat membahayakan. Selalu dikaitkan dengan konteks tanpa memahami makna seutuhnya, apa itu, siapa itu guru besar, siapa itu universitas. Itu kan kembali kepada makna. Oleh karena itu tadi acap kali dikatakan oleh Prof. Kuncoro, tadi pagi di dalam seruan Pajajaran kami mengambil kalimat bahasa Sunda, ngadet sacekna nila saplasna. Apa artinya? Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini yang kami mintakan kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan. Jangan kami diberi contoh pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran hukum hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tidak menghalalkan segala cara gitu. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan Pak Rumadi, apakah kita bersedia mentolerir segala ketidakpedulian dan kepuasan terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi manusia secara keseluruhan? Dan ketika para guru besar yang tergabung di dalam universitas, kemudian juga sivitas akademika yang lain, kami melihat adanya ketidakpedulian, adanya ketidakpuasan atau membiarkan ketidakpuasan yang dapat membahayakan manusia, kemanusiaan, dan peradaban, maka pada saat itulah kami harus berbicara. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa langkah Istana ke depan setelah diskusi ini dan setelah menerima masukan dari para akademisi, dan kita berharap Istana Negara dan juga Presiden Joko Widodo tetap menghargai demokrasi. Terima kasih Pak Rumadi Ahmad, Profesor Susi dan juga Profesor Kuncoro sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.